Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliani Rosida dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Jember. Halo, apa kabar kalian semua? Saya harap kalian selalu dalam keadaan baik-baik saja ya. Dalam masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, pemerintah mengharuskan pembelajaran secara dalam jaringan atau secara online. Jadi kita tidak dapat melaksanakan pembelajaran secara tatap muka atau secara langsung. Meskipun di rumah aja, kita harus tetap semangat belajar dan jaga kesehatannya ya. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan, lalu sering berolahraga dan sering cuci tangan. Dalam video pembelajaran kali ini diharapkan peserta didik mampu menjelaskan himpunan, anggota himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, dan cara menyajikan suatu himpunan. Lalu untuk yang kedua, peserta didik mampu menyelesaikan permasalahan mengenai himpunan, anggota himpunan, himpunan kosong, himpunan semesta, dan cara menyajikan suatu himpunan. Sebelum memasuki materi, saya akan menyampaikan sebuah kalimat dari Mark Zuckerberg. Some people dream of success, while others wake up and work hard for it. Dari kalimat tersebut, kita dapat memetik suatu pembelajaran bahwa kesuksesan itu diraih dengan semangat dan kerja keras. Bermimpi boleh, namun bermimpi saja tanpa berbuat apa-apa tidak akan membuatmu maju. Jadi, wujudkan impianmu dengan semangat dan kerja keras. Yuk, langsung kita belajar. Apa saja yang akan kita pelajari? Definisi himpunan, anggota himpunan, cara menuliskan himpunan, himpunan kosong, dan himpunan semesta. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mengenal istilah kelompok maupun kumpulan. Istilah kelompok maupun kumpulan dalam matematika biasanya disebut dengan himpunan. Namun, suatu kumpulan atau kelompok benda belum tentu merupakan suatu himpunan. Nah, definisi himpunan sendiri adalah kumpulan benda-benda yang dapat didefinisikan dengan jelas. Contoh definisi yang tidak jelas: cantik, luas, menarik, tinggi. Nah, kata tinggi jika dituliskan dengan suatu ukuran, maka definisi tersebut akan menjadi jelas. Berikut adalah contoh suatu himpunan dan bukan himpunan. Kumpulan bilangan ganjil kurang dari 11. Anggota bilangan yang merupakan bilangan ganjil kurang dari 11 adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Sehingga kumpulan tersebut merupakan himpunan yang didefinisikan dengan jelas. Selanjutnya, contoh kelompok siswa yang memakai tas berwarna biru. Anggota kelompok adalah siswa yang memakai tas berwarna biru, sehingga kelompok tersebut adalah himpunan. Selanjutnya, kumpulan siswa tercantik di kelas. Pengertian cantik tidak jelas, karena cantik itu relatif. Jika A memandang B cantik, namun C memandang B tidak cantik, maka ini yang dinamakan definisi yang tidak jelas. Maka dari itu, kumpulan tersebut bukan himpunan. Contoh selanjutnya, kumpulan lukisan yang menarik. Pengertian menarik di sini tidak jelas arahnya, karena kata menarik mempunyai pengertian berbeda setiap pendapat. Sehingga kumpulan lukisan yang menarik bukan himpunan. Anggota himpunan. Sebuah benda dinyatakan anggota himpunan jika benda tersebut ada di dalam himpunan tersebut. Nah, untuk anggota himpunan dilambangkan oleh elemen, dan untuk bukan anggota himpunan dilambangkan oleh bukan elemen. Contoh, himpunan sayur-sayuran. Anggota himpunan sayur-sayuran seperti wortel, bayam, terong, dan sebagainya. Nah, kita ambil salah satu anggotanya, seperti wortel.
wortel anggota himpunan sayur-sayuran. Nah, dapat ditulis juga wortel elemen dari himpunan sayur-sayuran. Yang bukan anggota himpunan sayur-sayuran seperti hewan, kucing, ikan, burung. Nah, kita ambil salah satunya, kucing. Kucing bukan anggota dari himpunan sayur-sayuran. Dapat dituliskan kucing bukan elemen dari himpunan sayur-sayuran. Secara umum, himpunan disimbolkan dengan huruf kapital dan anggotanya di dalam kurung kurawal. Nah, ada beberapa cara menyajikan himpunan. Yang pertama, dengan mendaftar anggota-anggotanya. Nah, anggota himpunan ditulis dalam kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Jika semua anggota dapat ditulis, maka urutan penulisannya dapat diabaikan. Contohnya, A adalah himpunan hewan berkaki dua. Nah, hewan-hewan berkaki dua kan ada ayam, burung, bebek. Terus dapat dituliskan A sama dengan buka kurung kurawal, bebek, ayam, burung, lalu ditutup dengan tutup kurung kurawal. Cara yang kedua, menyatakan suatu himpunan dengan kata-kata atau kalimat. Menyatakan himpunan dengan kata-kata bermanfaat untuk himpunan yang memiliki anggota yang sangat banyak dan tak beraturan, sehingga kita akan mengalami kesulitan bila anggota-anggotanya ditulis satu persatu. Nah, dalam cara ini, suatu himpunan dinyatakan dengan menyebutkan sifat yang dimiliki oleh anggota himpunan. Contohnya, B adalah himpunan nama kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dapat dituliskan B besar sama dengan buka kurung kurawal, nama kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, tutup kurung kurawal. Cara selanjutnya, notasi pembentuk himpunan. Nah, menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan adalah menyatakan suatu himpunan hanya dengan syarat keanggotaan himpunan. Contohnya, A adalah himpunan yang beranggotakan A, I, U, E, O. Nah, jika dinyatakan dalam notasi pembentuk himpunan sebagai berikut. Dapat dibaca himpunan A terdiri dari anggota X, di mana X huruf vokal. Selanjutnya kita memasuki himpunan kosong. Sebelum itu, perhatikan uraian berikut ini. Nah, di dalam kotak tersebut terdapat buku dan kalkulator. Jadi, himpunan barang di dalam kotak adalah kalkulator dan buku. Selanjutnya, buku diambil. Jadi, himpunan barang yang ada di dalam kotak adalah kalkulator. Lalu, kalkulator juga diambil. Maka, himpunan barang di dalam kotak adalah kosong. Ketika kotak ini tidak memiliki benda atau kosong, maka dapat dinyatakan bahwa himpunannya sekarang menjadi tidak mempunyai anggota atau disebut dengan himpunan kosong. Jadi dapat disimpulkan bahwa himpunan kosong adalah himpunan yang tidak memiliki anggota. Himpunan kosong dapat dituliskan dengan kurung kurawal saja atau simbol seperti berikut. Nah, simbol ini dari aksara Norwegia dan Denmark. Contoh himpunan kosong. Himpunan hari-hari dalam seminggu yang dimulai dengan huruf B.
Karena himpunan hari-hari dalam seminggu tidak ada yang diawali dengan huruf B, maka himpunan ini adalah himpunan kosong. Contoh himpunan kosong. Himpunan bilangan asli antara 4 dan 5. Antara 4 dan 5 tidak ada bilangan asli, maka himpunan ini adalah himpunan kosong. Selanjutnya kita memasuki himpunan semesta. Perhatikan uraian berikut ini. S adalah himpunan huruf alfabet dan A adalah himpunan dari A, I, U, E, O. Ternyata himpunan S memuat semua anggota himpunan A, sehingga himpunan S merupakan himpunan semesta dari himpunan A. Jadi, dapat disimpulkan bahwa himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota yang dibicarakan. Himpunan semesta disebut juga semesta pembicaraan dan dinotasikan dengan huruf S besar. Contoh, apakah himpunan bilangan prima dapat menjadi himpunan semesta dari himpunan yang memiliki anggota 3, 5, 7, 9? Nah, dapat dibahas bahwa himpunan prima terdiri dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan seterusnya. Nah, bilangan 3, 5, dan 7 memang bilangan prima, tetapi 9 bukan bilangan prima. Dengan demikian, bilangan 9 tidak termuat pada bilangan prima. Jadi, himpunan bilangan prima bukan himpunan semesta dari himpunan 3, 5, 7, dan 9. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi protokol kesehatan yang ada. Tetap semangat belajar meskipun di rumah aja. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.